lagi nyabutin sepatu, itu gue ngedengar kayak suara nenek-nenek ketawa. Cuman si nenek-nenek itu nolak dengan alasan karena gue diam di sini udah lama. Halo, selamat datang di Amripa Channel. Oke, di video kali ini kita masuk ke dalam segmen Kongko Horor. Nah, pada kesempatan kali ini nih teman-teman, gue kedatangan tamu lagi nih, narasumber gue, yaitu dengan siapa nih? Dengan adek gue. Oke, dengan Bang Ade. Ya. Oke, Ade. Nah, gimana kabarnya Dede? Baik, seperti biasa. Udah lama juga kayaknya gak ketemu ya. Ya. Oke, di video kali ini narasumber kita yaitu Bang Ade, dia mau berbagi cerita kepada kita. Nah, kalau boleh tahu cerita yang mau bakal dibagiin itu seperti apa? Kisi-kisinya aja dulu, seperti apa dan di daerah mana kalau boleh tahu? Jadi ceritanya itu gue bakal nyeritain pengalaman horor gue di tempat kerjaan gue. Pabrik. Iya, pabrik. Ada di masih daerah Tangerang lah. Itu pengalaman pertama gue itu di tempat kerjaan itu. Kenapa tuh? Ada gangguan-gangguan? Ya ada gangguan. Jadi ketika gue kerja ya seperti ada yang ngejahilin lah kayak gitu. Oke, tahan dulu ya ceritanya. Oke, kita saksikan gimana ceritanya. Seseru apa sih cerita di pabrik dengan gangguan-gangguannya? Kita langsung masuk ke segmen Kongko Horor. Kongko Horor dimulai. Jadi ceritanya itu waktu gua kerja itu kejadiannya itu belum lama, sekitar tahun 2023 awal ya. Itu kemarin hari Rabu. Oh, hari Rabu berarti 2 hari yang lalu lah. Iya, 2 hari yang lalu. Satu hari Karena kita syuting di hari Kamis. Iya. Jadi ini syutingnya kita malam Jumat teman-teman. Ya oke, terus gimana tuh? 1 hari yang lalu. Di hari Rabu kemarin lah. Iya, di hari Rabu kemarin itu jamnya itu kalau nggak salah gua itu digangguin waktu jam tengah hari. Gua juga itu merasa percaya nggak percaya ya. Tengah hari itu maksudnya siang hari. Siang hari. Siang hari. Oke. Awalnya itu lu berangkat kerja berarti. Iya, awalnya gua berangkat kerja. Itu seperti biasa lah aktivitas gue di kerjaan kayak biasa. Oke. Itu gue di salah satu tempat, di tempat ovenan sepatu ya. Sepatu, ya. Iya, itu gue biasa nyebutin sepatu. Itu keluar dari ovenan. Itu sekitar abis gue istirahat lah kejadiannya itu. Istirahat siang, makan siang lah ya. Iya, istirahat makan siang itu sekitar jam 2-an lah. Jam 2 siang. Jam 2 siang. Waktu kemarin itu apa ya namanya? Jadi gue kayak ngedengar suara nenek-nenek gitu, kayak suara nenek-nenek ketawa. Posisi lu itu? Posisi gue itu lagi nyabutin sepatu. Oke. Posisi gue lagi nyabutin sepatu, itu gue ngedengar kayak suara nenek-nenek ketawa. Awalnya gue nggak percaya. Akhirnya waktu gue pas tadi siang kerja lagi, itu shift malam itu pada cerita bahwa semalamnya itu waktu malam Kamisnya itu ada kayak ngelemparin kaleng. Oh, berarti setelah kejadian nenek-nenek ini ketawa, lu sedikit ya udahlah nggak percaya juga lah. Gitu. Iya, gua nggak kayak berpikir percaya. positif aja. Iya, gitu. berpikir positif. Nah, tapi ketika besoknya lagi malamnya kerja, yang shift malam, Iya. cerita hal yang sama dan ada yang lempar kaleng. Iya, ada yang lempar kaleng. Tapi kalengnya itu ada. Kalengnya itu ada. Kalengnya itu nggak bergeser tapi bersuara. Nggak bergeser tapi bersuara. Iya. Apa gimana ya? Bisa Iya, dibilang makanya. bisa dibilang aneh tapi Aneh gimana gua ya? juga, kayak percaya nggak percaya gitu. Jadi di tempat kerjaan gue itu ada salah satu orang yang bisa lah intinya. Bisa Kayak- ngobatin kayak hal-hal yang berbau gaib lah. Iya, berbau Kayak gaib gitu lah. Bisa melihat makhluk Oke. di alam yang beda sama kita. Oke, siap. Dia bilang bahwa di situ itu di tempat kerjaan gue itu ada nenek-nenek. Itu nenek-nenek itu pakai tusuk konde warna emas. Jadi sebelum ada tempat itu juga nenek-nenek itu udah diam di situ. Cuma nama si tuan rumah waktu kejadiannya nggak tahu 2 tahun berapa, itu si nenek-nenek itu mau dipindahin dari situ.
Dipindahin sama orang bisa. Iya, sama orang bisa itu mau dipindahin dari tempat itu. Oke. Cuman si nenek-nenek itu nolak dengan alasan karena gue diem di sini udah lama. Sebelum lu pada juga gue udah diem di sini. Oke. Makanya itu nenek-nenek itu ngomong kayak gitu. Jadi karena gue ngerasa gue udah lama di sini, mungkin karena dari sebelum bangunan itu kali ya. Ya sebelum bangunan itu dia udah ada di situ. Oke. Jadi ngerasa kayak ya ini wilayah gua gitu. Lu yang datang ke wilayah gua, masa gua yang diusir, kasarnya gitu ya. Iya, kasarnya gitu. Oke. Dan si nenek-nenek ini tadi tuh pakai tusuk konde. Iya, pakai tusuk konde emas. warna emas. Mungkin kayak perawakannya, lu tahu nggak? Apa dengar cerita gitu? Gue dengar cerita mah perawakannya ya kayak orang-orang zaman dulu lah, pakai kebaya kayak gitu. Oh, kebaya. Pakai kebaya. Untuk secara detailnya warnanya gitu? Secara detail gue nggak tahu itu warna apa. Pasti kebaya. Iya. Nenek-nenek. Sanggulan ya, sanggul ya, disanggul. Iya, sanggul. Kayak konde kayak gitu Konde, ya. iya. Terus ditusuk pakai tusukan Pakai tusukan konde warna emas. emas. Oke, dan itu pasti ketika, sorry nih gue nanya potongan ceritanya. Ketika si nenek-nenek ini ngomong kan katanya, Korgomo udah lama di sini gitu kan. Pasti itu ada mediasi gitu. Ada orang yang dimasukin lah gitu. Atau karena kesurupan atau gimana? Itu nggak ada. Itu gua dengar cerita kayak gitu itu dari salah satu orang yang punya rumah di situ, yang dekat situ. Oh, warga situ. Warga situ. Oke, oh jadi ceritanya udah terkenal di daerah situ ya? Iya, itu di lingkungan keluarga situ udah pada tahu bahwa nenek-nenek itu Ada di situ. diamnya di situ. Oke, menarik. Jadi warga situ aja udah paham ya. Udah paham, udah tahu. Iya, cuma kalau tadi lu bilang katanya lu itu dijahilin. Tapi emang jahil kali ya? Ya emang jahil. Jadi pernah ada cerita itu dari salah satu orang yang kerja di situ, salah satu kayak bapak ininya lah, bapak yang punya perusahaannya tuh. Oke. Jadi dia pernah namanya nguruk apa ya dalam bahasa ininya, kayak nimbun Iya, tanah nimbun. di situ, Iya. ngebuang batu kali karena dia mau bikin empang lah, empang. kalau kayak gitu. Itu dia ketika ngelempar batu kali itu kena si nenek-nenek itu. Kena Iya kena. kelihatan kah atau gimana? Enggak, ketika dia sakit tuh abis ngelempar batu kali itu ada dia imbasnya. sakit, ada imbasnya. Oke, jadi dia ngelempar batu nih. Iya, ngelempar batu. Kalau dia bahwa yang ngelempar batu itu nggak tahu kalau di situ ada nenek-nenek karena Iya, kan bener. dia beda alam. Bener. Akhirnya dia di situ sakit dibawa ke orang yang bisa. Akhirnya kata orang yang bisa itu akibat gara-gara dia ngelempar batu kena nenek-nenek. Oh, jadi sampai sakit ya? Sampai sakit. Oke, terus dia sembuhnya itu karena diobatin itu. Diobatin dia sembuhnya. Oke. Emang cerita di sini bukan satu orang aja yang udah merasain dijahilin sama nenek-nenek itu. Ya, bahkan lu termasuk. Gua termasuk. Oke. Terus teman-teman kerjaan gua juga yang lain termasuk. Mungkin bisa dibilang karyawan situ udah pernah kali ya dijahilin. Iya, udah pernah karyawan itu, hampir semua karyawan udah pernah dijahilin dari Iya. mulai yang namanya di jatuh sakit, diketawain, sampai kayak suara bising-bising kayak orang lempar batu. Oh, kayak rame tak gitu kali. Iya, karena kan situasi tempat gue itu atapnya itu bukan genteng ya, tapi seng kan, otomatis kan berisik ya. Berisik. Ya, bener kedengeran lah. kedengeran. Iya. Itu setiap kejadian kayak gitu, itu setiap jam 8 ke atas lah, habis isak. Oh, malam ya. Kalau yang ngelempar batu kayak gitu. Oh, ada jam tertentu ya. Iya, ada jam tertentunya. Tapi itu cuman hari ya. Kalau gua lagi itu pernah nemenin shift malam itu hari Rabu lah kalau nggak salah. Masih hari Rabu juga. Hari Rabu juga. Masih hari Rabu. Oke. Jadi kayak kalau malam tuh ya udah jadwalnya dia nimpokin batu lah ya. Iya, udah kayak jadwal Bisa dia dibilang gitu kayak ya. gitu lah ya. Iya, tapi apa sih yang lu rasain ketika lu mendengar suara nenek-nenek itu? Kayak kan tadi diketawain tuh. Iya. Jadi merinding kah atau kayak lu sempat nanya teman sebelah lu kah mungkin gitu. Gua diem aja tuh waktu gua ngedenger suara ketawa kayak gitu tuh. Tapi lu notice kan kayak suara Iya. siapa nih gitu. Suara siapa nih? Gua sampai nyabutin sepatu aja, gua sampai lihat ke belakang gitu. Oh. Apa ada orang gitu di Tapi belakang? posisinya di situ rame orang atau
Posisinya sepi. Sepi. Di tempat itu cuma ada gua doang sendiri. Sendiri tuh? Cuman gua doang sendiri itu di tempat itu. Cing, berani goblok. Makanya itu baru pertama kalinya gua ngerasain kayak gitu. Oke. Selama gua kerja di situ. Kalau boleh tahu nih, lu udah berapa lama kerja di situ? Gua kerja di situ sekitar 6 bulan 7 bulanan lah. Oh, berarti baru ya? Baru. Bisa dibilang baru. Bahkan sama anak baru pun dia mungkin kayaknya salam perkenalan deh sama lu. Kayaknya salam perkenalan deh sama lu. Kayak, wah ini mah ada anak baru nih. Gua nggak lihat nih. Gitu misalnya bener apa? Asing kayaknya nih gua ngeliat, tuh kan. Oke. Terus itu gua cerita sama orang yang bisa, yang sama teman kerjaan gua cerita tuh tadi sore lah. Dia bilang, itu tuh nenek-neneknya tuh ngeliatin ke kita. Gua sampai merinding, sekarang juga gua merinding tuh, sumpah gua. Gua sampai merinding tuh. Terus kata orang yang bisa ya, nggak apa-apa lah. Oke. Kita kan gak ngejelekin dia. Iya, betul. Kita cuma cerita-cerita biasa kan. Iya, menceritakan apa yang dia lakukan lah, mungkin Iya. gitu ya. Mungkin gitu ya. Oke. Terus dia ngasih pesan ke gua, kata dia makanya harus hati-hatilah, emang nenek-nenek itu jahil. Oke. Nenek-nenek itu jahil lah, gimana ya? Kita ketika mau masuk tempat itu minimal harus permisi dulu. Oke, permisi lah. Ya harus permisi dulu karena biar apa ya? Biar lebih sopan katanya. Sopan. Ya, karena Karena- kan kita hidup berdampingan ya. Iya, berdampingan. Betul. Biar lebih sopan. Jadi makanya kita harus permisi dulu sebelum masuk ke situ. Terus ada lagi kejadian di tempat itu juga masih sama di tempat itu. Masih sama. Iya, jadi itu ada ibu-ibu yang lewat. Ibu-ibu itu lewat, ternyata malah nginjek kakinya si nenek-nenek itu. Oke. Kesandung kaki nenek-nenek itu. Itu Kan, Oke, lanjut dulu. kan namanya apa namanya? Kita beda alam ya. Iya. Otomatis kan kita nggak tahu tuh bahwa kita nginjek kaki si nenek-nenek itu. Nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Oke, terus? Terus abis nginjek itu, selang berapa menit itu udah langsung ngejungkel. Jadi kayak terangkat sendiri gitu. Oke. Si ibu-ibunya itu. Kesandung, terangkat, Iya, jadi gimana ya? ngebanting. Iya, ngebanting. Oke. Tapi di situ nggak ada siapa-siapa gitu. Itu ada ibu-ibu juga namanya, gua kurang tahu ya Ya, namanya. intinya ada partner dia lah. Ada tuh di Partner situ. kerjanya. Tapi pas kesandung terus kebanting jatuh. Kebanting jatuh. Padahal yang disandung aja nggak kelihatan. Iya, yang disandung aja Nggak ada hal yang disandung lah gitu. Iya, nggak ada gitu, nggak Oke. ada hal yang disandung. Terus gimana tuh? Akhirnya dia juga sama tuh, setelah dia jatuh sakit juga. Akhirnya Sakit dibawa lagi. sakit lagi, dibawa lagi ke orang yang bisa. Kata orang yang bisa, ini kerjanya nenek-nenek. Nenek-nenek lagi. Nenek-nenek itu lagi. Mungkin bisa dibilang di pabrik itu tuh yang nguasain si nenek-nenek kali ya? Iya, nenek-nenek. Soalnya makhluk-makhluk yang lain itu udah ada yang dipindahin lah. Cuman satu makhluk itu doang Yang susah. yang susah untuk dipindahin. Udah dipindahin balik lagi, udah dipindahin. Oh, udah balik sempat lagi. dipindahin? Udah sempat dipindahin. Oke. Udah sempat dipindahin, balik lagi ke situ. Tetap kekeh ya kalau bahasa Iya. kita. Tetap ini ya keras kepala gitu. Iya betul, keras kepala. Emang ya, apa ya, di daerah rumah gue juga pun ada yang seperti itu sebenarnya. Kayak ya nenek-nenek gitu. Emang nenek-nenek batu banget. Dibilanginnya susah. Iya emang susah itu nenek-nenek itu. Heeh. Itu daerah rumah gue juga ada gitu. Nenek-nenek susah dibilanginnya gitu. Cuma suka ke warung Batak. Itu mah nenek-nenek tetangga lo. Itu mah asli ya. Asli itu mah, bukan makhluk goib ya. Bukan. Aduh. Terus gimana lagi tuh? Ya cerita nenek-nenek ya sampai situ doang sih yang gua tahu. Oke. Jadi itu teman-teman semua cerita tentang Bang Ade ini dijailin di pabriknya nih teman-teman. Mulai dari suara ketawa, ya kan? Iya, Suara ketawa nenek-nenek ini, suara kaleng, tapi kaleng yang nggak gerak tapi ada suaranya. iya. Gitu. Terus yang ketiga si yang punya perusahaannya lah lempar batu kena si nenek-neneknya terus jatuh sakit. Iya. Untung aja nggak benjol ya tuh nenek. Itu aja nggak benjol. Terus yang ke berapa tadi itu banyak banget tangan gua.
Ya sekian. Yang kesekian lah. Ibu-ibu kesandung. Ibu-ibu kesandung Nggak ada apa-apa, tapi kesandung sampai jatuh. sampai jatuh. Oke, emang jahil kan nenek-neneknya, kaki aja sampai sembarangan naruh gitu. Dibilangin nggak mau. Emang tempat itu ya kayak gimana ya? Kayak udah kayak tempat makhluk halus gitu. Oke. Itu bahkan di samping tempat finishing ya orang-orang finishing. Orang finishing ya. Itu ada namanya pohon kapuk gitu. Pohon kapuk ya, kalau misalnya nggak tahu pohon kapuk tuh buat kayak apa ya, busa apa ya, halus bantal putih yang Iya. suka ada biji-bijinya tuh. Ya, oke, lanjut. Itu di situ itu ada yang namanya kuntilanak. Kuntilanak. Itu salah satu teman gue juga pernah dijailin. Dijailin juga, tapi Dijailin. itu gimana tuh? Dia itu diketawain Ketawain. karena tempat itu baru juga sih. Jadi tempat finishing gue itu belum lama. Belum lama dibuat ya. Belum lama dibuat, ada sekitar baru 1 bulan 2 bulan. Baru banget. Baru. Jadi di situ itu tempat finishing gue itu dulunya bekas kebun. Iya. Di kebun itu ada pohon yang gede, itu pohon kapuk. Oke, paling gede tuh ya. Itu paling gede pohon kapuk. Ketika udah dibabatin ya semua diberesin, pohon-pohon kecilnya itu dibangunnya tempat finishing di situ. Nah teman gue itu tuh dia orang yang pertama tidur di situ. Nginep. Iya, dia mau nyoba tidur di situ. Dicoba lu. Tempat baru pabrik dicoba lu. Terus gimana? Itu dia ada yang ngetawain dia di situ. Iya. Ada yang ngetawain. Dia sempatnya sama kayak gua. Awalnya nggak percaya gitu. Kalau ada yang ngetawain. Oke. Awalnya nggak percaya. Tapi Terus? setelah dia cerita sama teman gue yang lain, sama pemilik perusahaannya, sama keluarga orang-orang situ, ternyata emang benar di situ itu ada penghuninya. Oke, baru ketahuan tuh. Iya, di situ ada penghuninya kuntilanak. Dan kalau boleh tahu tuh, kalau pas suara gitu keras apa kecil gitu suaranya? Kedengerannya? Itu kedengerannya keras. Keras ya. Keras. Mitosnya kan lu tahu ya. Iya. Tahu ya? Kalau keras kan Dekat berarti Dekat. dia jauh. Oh, kalau keras jauh. Kalau keras jauh. Oke. Kalau kecil berarti dia dekat. Oke. Tapi nggak sampai sakit kan tuh dia? Enggak sampai sakit dia. Setelah kejadian itu dia nggak berani lagi dia tidur di situ. Oh, trauma. Oke, trauma. Berarti gue punya satu pertanyaan nih sebagai mungkin penutup dari cerita lu. Karena udah beres kan? Apa masih ada? Sebenarnya masih ada sih. Masih ada. Mau lanjut? Ya boleh kita lanjut. Silakan. Masih tempat pekerjaan gue juga nih. Ya. Itu di belakang rumah pemilik perusahaan itu ada pohon rambutan juga. Itu di pohon rambutan itu ada penunggunya. Oke. Itu penunggunya itu pocong. Oh, pocong. Ya, kenapa tuh kenapa? Jadi itu pernah kejadian. Itu ada salah satu karyawan, bukan dari pabrik gue ya, dari perusahaan yang lain gitu. Itu pulang kerja lewat situ. Cewek lagi. Oh, oke. Pulang kerja lewat situ. Itu sekitar jam 12 malaman ya. Pulang kerja lewat situ dia ngeliat pocong. Langsung dia udah nggak sadar diri tuh. Tapi bawa ngeliat motor pocong. Enggak, dia jalan. Dia jalan. Oke. Ngeliat pocong langsung pingsan. Di tempat. Langsung pingsan di tempat. Oke. Yang jadi pertanyaan gua, gelap nggak sih itu jalannya? Gelap emang nih. Gelap. Itu udah dikasih lampu, tetap aja masih gelap gitu. Oh, kayak kalau misalkan bahasa Sundanya mah keeng lah ya. Geeng. Remang-remang lah. Remang-remang. Wah, ya, benar. Itu di situ, itu kejadian sekali-kalinya yang pernah gue dengar itu di situ. Makanya dia langsung pingsan di tempat, Iya. gara-gara ngeliat si pocong itu. Oke. Akhirnya sama gue dengar-dengar juga dari orang sekitar situ, emang benar. Ada Sosok pocong itu di belakang situ. Oke. Berarti bisa dibilang tempat kerja lo itu baik di dalam pabrik lah gitu. Iya. Bahkan sampai di luarnya pun ada gangguannya gitu. Ada gangguannya. Gitu. Oke. Padahal kan kalau misalkan itu kan masing-masing aja ya. Iya, masing-masing harusnya. Apalagi yang tadi yang pocong tuh. Si perempuan kan cuma jalan doang, mau pulang kan? Mau pulang. Nggak perlu kayaknya ditampakin gitu. Ya, harusnya. Apa tuh ya? Gimana ya?
Makanya gue juga bingung, kenapa sih tempat kerjaan gue itu udah kayak wahana hantu gitu. Kayak wahana gitu ya. Kayak wahana hantu. Di sini hantu, di sana hantu. Ya jangan kemana-mana, di sini hantu, di sana hantu. Gitu. Iya. Ada kayak iklan gitu. Oke, mungkin kalau misalkan diseriusin bahasanya peribahasa lah. Apa gak sih itu setannya kalau kayak gitu? Kayak nunjukin gitu. Bisa dibilang setan yang bisa kelihatan sama orang, apa gak sih itu kelihatan? Menurut lu percaya gak? Menurut gua nih, kalau dia kelihatannya apes lah. Apes kan? Apes. Karena dia nggak bakal bisa ngejalin tanpa wujud dia, antarnya apes. Betul. Emang. Tapi ya emang salah satu yang paling jijik menurut gua ya. Selama pengalaman gua banyak yang cerita segala macam. Pocong sih emang. Iya pocong. Itu paling inilah. Udah lumrah di Indonesia kayak gini, penampakan nggak bakal jauh dari kata pocong, kuntilanak. Jadi gitulah cerita horor gua. Makanya gua juga sekarang nyeritain juga sampai merinding sih gua ini, sampai gemetar. Ya mungkin karena ngerasa kali diomongin ya. Ya kayaknya dia ngerasa diomongin ya sama gua nih. Iya, nggak apa-apa lah. Kalau misalkan mau kopi, mau ngopi aja kali ya. Ya, Kopi lu aja tapi. jangan lah. Oke, jadi itu aja nih ceritanya dari Bang Ade kita. Adik kita ya, bukan adik gua. Bang Ade ini mungkin sebelum gua tutup nih teman-teman, kita pesan-pesan lah mungkin ya, pesan-pesan. Mungkin kalau dari gua ya, kita karena hidup berdampingan, kita saling menghormati aja gitu. Tapi jangan pernah takut, seperti apa yang gua pernah sampaikan. Kaget boleh, takut mah jangan. Betul gak? Benar. Iya, itu. Mungkin ada pesan-pesan buat Bang Ade nih, buat teman-teman Pesan tentang hal gaib gitu tuh. Intinya pesan-pesan gue cuman gini sih. Kalau kita ke tempat baru atau tempat yang baru kita injak, ya minimal kita harus permisi lah. Permisi ya. Permisi dulu. Hargai adat setempat lah. Hargai adat setempat ya. Betul. Oke. Terima kasih banget nih Bang Ade nih udah Ya. mau mampir ke channel gue nih di Amripa Channel. Ya. Oke. Makasih juga. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang udah mau nonton sampai habis nih teman-teman. Jangan lupa komen, like, dan juga subscribe nih teman-teman. Bantu subscriber gua nih yang di Amripa Channel biar nembus 1000 nih. Gitu, karena baru 500 nih. Gitu. Ya. Oke. Gua tutup Kongko Horor malam ini ya. Malam ini gua tutup. Terima kasih buat semuanya. See you next time.